Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di program Makanan Keras, renungan kebenaran untuk Anda. Hari ini tema kita, mengapa Yesus belum datang. Tentu kalau mau diceritakan ini panjang kali ceritanya, mengapa Yesus belum datang. Tapi saya akan mensimpelkan, menyederhanakan saat ini tentang mengapa Yesus belum datang. Sebelum kita lanjut mendengarkan kebenaran, saya ajak kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku,
bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Berkati pengajaran firman Tuhan saat ini, supaya setiap pemirsa, sahabat-sahabatku semua mengerti kebenaran, menangkap kebenaran dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa sekalian, kalau kita belajar kebenaran tentang akhir zaman, ada satu pelajaran di situ namanya peta zaman. Kalau kita melihat dari peta zaman tersebut, seharusnya Tuhan sudah datang kali yang kedua menjemput orang-orang yang percaya untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi mengapa sampai hari ini Dia belum datang? Itu yang saya mau beritakan kepada saudara secara sederhana dan simpel. Ada dua alasan yang saya mau bagi kepada sahabat dan pemirsa semua, mengapa Yesus belum datang. Yang pertama, dari 2 Petrus pasal 3. Saya baca mulai ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi ada banyak orang yang skeptis, orang yang tidak percaya, orang yang duniawi hidupnya. Mereka menyepelekan, meremehkan tentang kedatangan Tuhan. Mana buktinya? Dari dulu mah, dari zaman nenek moyangku sudah Kristen, Alkitab sama, selalu berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan. Tapi sampai setua ini aku, mungkin mereka berkata begitu, toh situasinya sama, keadaannya sama, tidak ada yang berubah. Toh seperti ini berarti kedatangan Tuhan masih lama kalinya. Itu akan keluar dari mulut orang-orang yang tidak percaya, yang skeptis, yang merasa bahwa dunia ini akan seperti ini sampai selama-lamanya. Tapi dengarlah baik-baik, sahabatku dan pemirsa semua. Ini alasan yang pertama, mengapa Yesus belum datang. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini alasan yang pertama mengapa Yesus belum datang. Kesempatan. Dia beri kesempatan seluas-luasnya kepada manusia di bawah kolong langit ini untuk bertobat. Jadi Tuhan bukan tidak lalai kalau waktunya diundur.
Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita, kepada manusia, sehingga kita diberi kesempatan kedua, kesempatan lagi untuk berbenah diri, untuk berubah, untuk dipulihkan, untuk berobat, untuk bertobat, supaya hidup kita menjadi seperti yang diingini oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Yang Tuhan kehendaki semua orang diselamatkan. Tapi berpulang lagi kepada pribadi masing-masing. Karena kita diberi hak kebebasan untuk memilih mau ikut Tuhan atau ikut setan, mau ikut Tuhan atau ikut dunia. Itu kita yang menentukan. Tapi dari pihak Tuhan, Dia beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita berubah, untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, supaya kita masuk dalam golongan, dalam kelompok orang-orang pilihan Tuhan yang diselamatkan. Beberapa waktu lalu saya sudah share kepada saudara pemirsa bahwa surga itu luas sekali. Seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini muat di sana. Makanya Tuhan bilang Dia tidak mau satu orang pun sebenarnya binasa. Kenapa? Karena Dia mau giring semua ke surga. Muat kok. Di surga itu muat semua umat manusia yang ada di penjuru dunia, di bawah kolong langit ini, semua jika dikumpulkan muat untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena surga itu begitu luas sekali. Luas sekali. Jadi kedatangan Tuhan itu sepertinya diundur. Sepertinya diperlambat. Tapi tujuannya untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan saya, kebaikan keluarga kita, kebaikan lingkungan kita, kebaikan gereja kita. Karena Tuhan masih beri waktu untuk bertobat. Saya baca ulang ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Haleluya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada jalan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Mengapa sepertinya waktunya diundur. Tapi tentu ada deadline-nya ini. Saudara pemirsa, ada deadline-nya. Dan itu rahasia Tuhan. Karena itu selagi masih ada waktu, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Mari kita percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sehingga dikala sangkakala Allah berbunyi, nama orang-orang kudus dipanggil, nama saudara, nama saya ada di sana, karena kita adalah bagian dari orang percaya dan yang hidup seturut firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Matius pasal 24. Dalam Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-14 berkata begini, pemirsa, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya baca sekali lagi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang kedua, mengapa Yesus belum datang? Karena semua telinga belum mendengar tentang Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju ke surga. Dan kabar baik ini harus diberitakan di seluruh dunia, kata firman Tuhan, menjadi kesaksian. Dan hari-hari ini ada sarana untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok lewat YouTube ini. Jadi ini kebenaran disampaikan menjangkau dunia, menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Yesus itu sebentar lagi mau datang. Karena itu percayalah sebelum terlambat.
percayalah kepadanya sebelum terlambat. Terimalah dia sebagai juru selamatmu selagi engkau masih ada waktu hari ini. Karena waktu ini terbatas. Alkitab sudah bilang Injil kerajaan ini akan disampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok, ke seluruh kolong langit. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudaraku, dimanapun engkau berada, ke seluruh dunia ini menjangkau semua umat manusia. Ke seluruh dunia ini menjangkau semua lapisan, menjangkau semua elemen. Bukan soal agama lagi sekarang, semua manusia. Itu kata firman. Tidak terpaut, tidak terpatok kepada satu agama saja. Karena Alkitab ini berkata begitu, ke seluruh dunia. Diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi bukan soal agamamu apa, tapi pertanyaannya sekarang, percayakah Tuhan Yesus? Karena hanya Dia satu-satunya jalan menuju keselamatan. Di luar Dia tidak ada. Engkau akan kesasar, karena hanya Dia Raja yang turun dari sorga. Hanya Dia Raja yang empunya sorga, yang turun dalam wujud manusia, yang sebentar lagi kita akan rayakan di hari Natal. Dan Dia pasti membawa engkau ke sorga, bukan ke tempat lain, karena Dia adalah jalannya. Di luar Dia akan kesasar, karena mereka bukan yang empunya sorga, karena mereka belum pernah ke sorga. Yesus yang punya sorga, Yesus yang bertahta di sorga, dan Dia turun untuk menyelamatkan, untuk menolong kita semua orang yang berdosa untuk dibawa ke sorga. Karena itu, sahabat dan pemirsa sekalian dimanapun engkau berada, terimalah Dia. Percayalah kepada firman kebenaran yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ketika engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan diselamatkan. Haleluya. Bagi pemirsa, sahabatku yang masih ragu-ragu, saya akan berdoa bagimu. Engkau yang mau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hatiku dan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahanku, basuh aku dengan darah-Mu, dan jadikan aku anak-Mu sejak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Engkau yang sudah berdoa dan mengikuti doa saya, yakinlah engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan hari ini. Renungkan firman Tuhan, baca Alkitab, datanglah ke tempat kebaktian, ke gereja, supaya imanmu, rohanimu bertumbuh semakin dewasa. Tuhan Yesus memberkati.